Ya, di Bible mereka sendiri ceritain bahwa orang-orang Israel itu setelah dikalahkan, setelah mereka menjadi kerajaan sendiri, setelah Raja Salomo meninggal, Israel terpecah menjadi utara dan selatan, kemudian utara dikuasai oleh Assyria di abad ke-8, kemudian baru kira-kira di abad ke-6 dikuasai oleh Babilonia, semua Israel, mereka dibawa ke Babilonia atau disebut dengan pembuangan Babel. Setelah itu Babilonia dikalahkan oleh Persia, baru mereka boleh pulang ke tanah Kanaan atau Palestina. Nah, pada saat-saat itulah yang namanya kitabnya orang Yahudi itu yang disebut dengan Tanakh baru mulai disusun. Oh, itu ya sejarahnya ya? Nah, okay. Itu selesainya kira-kira 450 sebelum Masehi. Iya. Kitabnya orang Yahudi itu disebut dengan Tanakh. T-A-N-A-C-H atau KH lah ya. Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah itu disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tadi yang saya sebut Ulangan tuh yang di sini nih, Ulangan 4 nih, yang pesannya sama. Kemudian ada kumpulan kitab-kitab lagi namanya Nevi'im, Nevi, Nabi, Nevi sama kan? Itu adalah kitab nabi-nabi. Nanti ada nabi besar, nabi kecil, ada Yesaya, ada Yeskiel, ada Yeremia, ada Hagai, Maleaki, Habakuk dan segala macam. Lukas Perjanjian Baru. Ini saya cuma baru ngomongin kitabnya orang Yahudi nih. Matius juga baru. Bukan Kristen nih. Matius, Lukas itu baru ya? Itu punya orang Kristen. Oke. Ini gue lagi ngomongin kitabnya orang Yahudi. Setelah itu ada kelompok yang terakhir disebut dengan kitab-kitab Ketuvim. Ketuvim itu tulisan orang-orang bijak lah. Termasuk di dalamnya nanti ada kitab yang disebut dengan Mazmur. Kita taunya Zabur. Pertanyaannya kan gini, apakah Musa yang menulis 5 kitab Musa tadi itu? Apakah Daud yang menulis Zabur? Ya, ini baru kitabnya orang Yahudi. Setelah jadi kitab mereka, namanya Tanakh, di abad ke-3 sebelum Masehi, itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Oleh siapa? Oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Raja Ptolemy II ini adalah bonekanya Alexander the Great dari Yunani. Kan kira-kira dari abad ke-4 sampai abad pertama sebelum Masehi, Alexander the Great itu kan menguasai daerah situ semua, daerah Mediterranean. Ketika dikuasai oleh Yunani, itu kan berlangsung yang namanya era Helenisme lah. Ya, orang-orang yang menyembah dewa Zeus, punya anak Hercules, Perseus dan segala macam lah, Dewi Helen gitu. Nah, jadi pada masa itu kitabnya orang Yahudi diterjemahkan menjadi kitab yang disebut dengan Septuaginta. Septuaginta ini berbahasa Yunani yang diterjemahkan dari Tanakh yang berbahasa Ibrani. Septuaginta ini beredar terus nih sampai Yesus lahir katanya. Sampai Yesus diangkat, kitab Septuaginta ini masih ada, sering dikutip-kutip oleh penulis PB gitu. PB apa? PB itu Perjanjian Baru. Oke. Nah, ketika di abad ke-4, barulah Septuaginta ini menjadi Perjanjian Lamanya orang Kristen. Mulai dari situ. Jadi ini kitabnya orang Yahudi nih, namanya Tanakh. Ini setelah menjadi Septuaginta dijadikan Perjanjian Lama, ditambah dengan kitab-kitab yang tadi Matius, Lukas, surat-surat Paulus, menjadi kitabnya orang Kristen ini yang disebut dengan PL ditambah dengan PB. Perjanjian Lama plus Perjanjian Baru. Ini kitabnya orang Yahudi menjadi separuhnya kitabnya orang Kristen, tetapi melalui sebuah kitab yang disebut dengan Septuaginta. Ya, tapi salahnya di mana kalau begitu? Salahnya di mana? Salahnya yang di Septuaginta itu sudah diresensi terjemahannya, sehingga seolah-olah berbicara tentang Yesus di PB. Oh, paham. Nah, sedangkan kitabnya orang Yahudi yang Tanakh tadi, kalau ditanya, ada nggak nubuat buat Yesus di Perjanjian Baru? Orang Yahudi yang punya kitab ini bilang nggak ada, nihil. Gitu. Nihil. Makanya tadi jawabannya tidak ada. Tidak ada. Pasti tidak ada gitu ya. Kita harus jujur juga lah ya. Kita orang Islam, ngapain sih ngomongin begini gitu? Karena nanti kalau yang Yahudi tidak ada misi Yahudinisasi gitu, nggak ada. Tapi kalau Kristen ada yang namanya misi Kristenisasi.